Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar tentang kisah tauladan Nabi Muhammad di bab 6 akidah akhlak. Baik anak-anak, sebelum kita belajar bersama, mari kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah disediakan bukunya, simak baik-baik video ini ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mengenal kisah Nabi Muhammad SAW supaya kita semua dapat mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad. Jadi, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang terakhir. Ada yang tahu Nabi yang keberapa itu Nabi yang terakhir? Ya, Nabi Muhammad merupakan Nabi yang ke-25, utusan Allah yang terakhir. Yang pertama, kita akan mengenal kapan Nabi Muhammad dilahirkan. Ya, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, anak-anak sudah tahu kelahiran Nabi Muhammad. Sekarang kita akan mengenal keluarga Nabi Muhammad. Mungkin semuanya sudah ada yang mengenal nama ibundanya, ayahnya, dan juga kakek Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Pamannya bernama Abu Thalib dan kakeknya bernama Abdul Muthalib. Jadi anak-anak, Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Ketika dalam kandungan, ayah Nabi Muhammad meninggal dunia. Dan selanjutnya, pada umur 6 tahun, Nabi Muhammad juga ditinggal oleh ibunya. Sehingga pada umur 6 tahun, Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Dan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Di waktu kecil Nabi Muhammad sudah mendapatkan banyak kesedihan, yaitu ditinggal oleh ibunya, ayahnya, sehingga dia menjadi yatim piatu. Tidak berhenti pada itu saja, pada umur 8 tahun, kakek Nabi Muhammad juga meninggal dunia yang mengasuhnya ketika ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, ketika diasuh oleh pamannya, pada umur 9 tahun, Nabi Muhammad sudah diajak berdagang oleh pamannya. Mereka berdagang sampai ke negeri Syam. Nah, beranjak dewasa, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Kenapa mendapatkan gelar Al-Amin? Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin karena beliau dapat dipercaya ketika berdagang. Tidak pernah bohong ketika berdagang dan selalu menyampaikan dengan benar. Misalnya ketika ada dagangan yang rusak atau ada yang cacat, Nabi Muhammad selalu jujur menyampaikan kepada pelanggannya atau pembelinya. Sampai-sampai Khadijah, pedagang yang kaya raya, percaya untuk bekerja sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada umur 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah yang berumur 40 tahun. Khadijah merupakan istri yang paling dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad berjuang dengan Khadijah untuk berdakwah. Jadi, Khadijah ini selalu mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara menemani dan juga memberikan harta bendanya untuk digunakan berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah,
Pada umur 40 tahun, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, maka Nabi Muhammad harus berdakwah menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Banyak rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad ketika berdakwah. Dari yang awalnya bersembunyi-sembunyi, sampai terang-terangan berdakwah kepada umat. Sehingga banyak sahabat pada waktu itu percaya dan beriman untuk masuk Islam, mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan sebagian kecil perjuangan Nabi. Di tengah perjuangan Nabi Muhammad SAW berdakwah menyampaikan agama Islam, pada waktu itu di umur 63 tahun sudah banyak orang yang masuk Islam, sahabat-sahabat yang dapat dipercaya oleh Nabi Muhammad masuk Islam. Nah, pada waktu usia 63 tahun ini, Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau wafat pada umur 63 tahun. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengenal kisah Nabi Muhammad, mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat. Usia-usianya sudah diceritakan oleh Bunda tadi ya. Selanjutnya, begitu Nabi Muhammad wafat meninggalkan umat Islam, tetapi Nabi Muhammad meninggalkan suri tauladan atau uswatun hasanah yang tidak pernah pergi. Uswatun hasanah ini terus melekat pada umat Islam sebagai penerus perjuangan Nabi. Ada 4 sifat Nabi Muhammad yang harus kita ketahui dan juga dijadikan pedoman untuk hidup supaya hidup kita selalu menjadi baik. Nah, 4 sifat itu ada yang pertama, siddiq. Siddiq merupakan benar. Nabi Muhammad dari kecil itu tidak pernah berbohong. Jadi, beliau selalu menyampaikan kebenaran. Makanya tadi Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Amin. Dan yang kedua yaitu amanah. Sifat Nabi yang amanah ini merupakan dapat dipercaya. Nabi Muhammad selalu dapat dipercaya baik ketika dagang, ketika berdakwah, ketika bersosial. Beliau selalu menjaga untuk selalu dapat dipercaya, yaitu amanah. Nah, anak-anak, kita bisa mencontoh sifat ini ketika dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi siddiq, kita tidak boleh berbohong, harus selalu menyampaikan kebenaran. Amanah, dapat dipercaya. Dulu ketika Nabi berdakwah, Nabi dapat dipercaya. Nah, begitupun kita dalam kehidupan sehari-hari, kita harus jadi anak yang dapat dipercaya. Ketika diberikan tugas atau diberikan perintah dari ayah atau bunda, selalu dapat dipercaya untuk melaksanakannya. Sifat Nabi yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Nabi Muhammad selalu diberikan wahyu oleh Allah. Nah, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu tersebut, Nabi harus menyampaikan kepada umatnya. Ini merupakan sifat tabligh. Jadi menyampaikan dengan kebenaran, dengan yang sesuai, dengan dapat dipercaya kepada umatnya. Sifat Nabi Muhammad yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas. Nabi Muhammad sejak kecil diberikan kecerdasan yang sangat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Muhammad tidak bisa menulis dan membaca, Nabi Muhammad sangat kuat hafalannya. Jadi, Nabi selalu menghafal wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, Nabi diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, itu tadi 4 sifat yang bisa dijadikan contoh sebagai kita menjadi anak yang lebih baik. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu mencontoh sifat-sifat Nabi. Baik anak-anak, tadi kita sudah mengenal
kisah Nabi Muhammad mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat. Banyak sekali kisah Nabi Muhammad yang dapat dijadikan tuntunan kita untuk kehidupan kita supaya lebih baik lagi. Baik itu dari sifat-sifat Nabi Muhammad atau juga dari kisah-kisah Nabi Muhammad. Itu saja yang dapat Bu Zulfa sampaikan. Anak-anak harus tetap membaca supaya lebih jelas, bisa dibaca di buku Aqidah Akhlak pada bab 6, yaitu bab kisah tauladan Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang dapat Bu Zulfa sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh japri atau voice note ke Bu Zulfa. Sekian dari Bu Zulfa, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.